Halo guys, Widi di sini. Jadi kali ini aku bakal ngebahas gimana sih cara kita biar bisa bangun pagi. Dan kalau udah bangun pagi kita mesti ngapain aja nih. Jadi kenapa sih kita mesti bangun pagi? Tokoh-tokoh besar seperti Bill Gates, Elon Musk, Albert Einstein itu memiliki kebiasaan untuk bangun pagi. Karena ketika kita bangun pagi, banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum kita masuk pada aktivitas utama. Misalnya kita bisa berolahraga untuk membuat imunitas dalam tubuh kita semakin meningkat, tubuh kita semakin bugar, dan juga melakukan aktivitas seperti membaca buku untuk menambah knowledge kita, ataupun menonton podcast dan berbagai hal lainnya yang kita akan bahas nanti. Di awal ini kita bakal mulai dari gimana sih cara kita agar bisa bangun lebih pagi. Oke, yang pertama adalah bulatkan tekad untuk bangun lebih pagi. Dan juga tentukan goal atau tujuan teman-teman. Ngapain sih kalian mesti bangun pagi? Nah, ketika kalian sudah membuat komitmen seperti itu, maka otak akan memerintah tubuh kalian dan masuk ke alam bawah sadar. Sehingga ketika di pagi hari alarm sudah berbunyi, kalian bakal lebih mudah untuk terbangun. Dan yang kedua adalah tidur di jam yang sama. Jadi kalau teman-teman tidur di jam yang berbeda, misalnya hari ini jam 9, besoknya lagi tidur jam 1 atau jam 12, dan besoknya lagi teman-teman tidur jam 3 pagi. Nah ini biasanya membuat ketika kita bangun itu jadi nggak fresh, jadi kurang bersemangat atau malah sering ngantukan gitu. Jadi aku sering ngalamin kayak gitu sih sebelumnya karena waktu tidurnya itu nggak konsisten, nggak sama. Dan aku saranin teman-teman buat set jadwal tidur yang sama sehingga bisa membuat teman-teman bisa lebih segar dan nggak ngantukan ketika bangun. Kalau aku, jam tidur yang paling ideal buatku adalah maksimal jam 11 sampai jam 12. Karena setelah itu aku bisa manfaatkan waktu untuk tidur, dapat 6 jam tidur karena aku bangunnya jam 6, rata-rata jam 6, jadi cukup untuk waktu istirahat. Memang sih idealnya jam tidur kita itu adalah 8 jam, tapi karena aktivitasnya tergolong cukup padat, jadi 6 jam buatku masih cukup. Dan tips yang ketiga adalah hindari blue light. Blue light ini bisa berasal dari handphone kalian, monitor PC ataupun laptop kalian, dan ketika cahaya ini terpancar ke mata kalian, maka mata akan mengirimkan sinyal ke otak dan mengasumsikan bahwa ini masih pagi atau siang, sehingga hormon melatonin yang bertugas untuk menciptakan rasa kantuk ini tidak bisa diproduksi. Dan ini adalah salah satu penyebab kenapa kalian menjadi susah tidur. Dan aku saranin teman-teman untuk menggantinya dengan aktivitas membaca buku ataupun journaling, sehingga kualitas tidur kalian itu menjadi lebih baik lagi dan besoknya juga bangun lebih bugar lagi. Tips nomor 4 adalah set hanya satu waktu pada alarmmu. Ini bertujuan biar kamu tidak terbiasa untuk menekan tombol snooze pada alarm. Misalnya, kalau kamu mau bertujuan untuk bangun jam 6 pagi, ya udah set alarmnya jam 6 pagi. Jadi ketika kamu bangun, kamu udah tahu nih, alarm ini nggak bakal bunyi lagi kalau kamu tidur. Jadi mau nggak mau kamu mesti bangun dong. Dan kemudian taruh alarmmu jauh dari jangkauan atau taruh di agak jauhan dari tempat tidurmu. Misalnya di meja belajar atau di meja kerja, dimanapun. Biar tujuannya ketika alarm itu bunyi, ada effort untuk beranjak dari tempat tidur, beranjak dari kasur untuk menjangkau si alarm itu. Ini menurut pengalamanku membuat kita lebih sadar. Dan lanjut ke step atau tips yang kelima adalah nyalakan lampu utama. Jadi ini sebenarnya berurutan nih. Setelah kamu bangun untuk matiin alarm dan kemudian langsung nih hidupin lampu utama kamarmu. Ini bertujuan agar bisa menciptakan efek silau di mata. Dan tips keenam adalah langsung cuci muka. Aku saranin teman-teman untuk menggunakan air dingin. Fungsinya sama untuk meningkatkan kesadaran kita dan juga membuat kita merasa lebih fresh, lebih segar. Dan congratulations, karena teman-teman semua udah bisa menciptakan aktivitas bangun pagi. Tapi tahan dulu, karena bangun pagi saja tidak cukup. Robin Sharma di dalam bukunya The 5 AM Club merumuskan sebuah formula yaitu 20-20-20. Formula ini bisa teman-teman praktekkan dan dijadikan rutinitas bagi kalian, sehingga setidaknya kita bisa mengikuti langkah-langkah orang-orang sukses di luar sana. Dan detail dari formula 20-20-20 ini seperti apa? Langsung saja 20 menit pertama kalian melakukan aktivitas fisik yang membuat tubuh kalian itu bergerak.
Dimana ini bertujuan untuk membersihkan kortisol dan meningkatkan dopamin dan serotonin melalui aktivitas fisik seperti workout, jumping jack, lompat tali. Jadi bukan aktivitas fisiknya gimana-gimana, yang penting kalian bisa bergerak dan menghasilkan sedikit keringat setidaknya. Dan ini penting banget untuk meningkatkan fokus dan juga produktivitasmu seharian penuh. Dan kemudian lanjut ke 20 menit kedua, di sini kalian masuk pada aktivitas merenung atau refleksi diri. Jadi bukan merenung yang kayak gimana-gimana ya, kalian bisa misalnya melakukan aktivitas seperti journaling ataupun juga meditasi. Jadi tujuannya untuk meningkatkan ketenangan kalian dalam melakukan aktivitas harian. Dan pada 20 menit ketiga, di sini kalian masuk pada aktivitas yang membuat kalian bertumbuh. Misalnya membaca buku, nonton video podcast, atau apapun medianya, intinya yang bisa memberikan kalian pengetahuan baru setiap harinya. Ini kalau dilakukan dalam jangka waktu yang lama, dalam jangka waktu yang panjang, tentu akan bisa sangat berpengaruh pada masa depan kalian. Jadi itulah formula 20-20-20. Dan catatan buat kalian, semua yang aku sebutkan tadi, mulai dari tips yang paling awal banget sehingga formula 20-20-20, tidak akan bisa memberikan efek yang sangat signifikan di hari-hari awal. Misalnya di 1 hari pertama, 2 hari pertama, 3 hari pertama tidak akan bisa memberikan efek yang signifikan. Jadi jangan mengharapkan hal itu, karena ini adalah sebuah aktivitas yang mesti dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, baru bisa kelihatan hasilnya. Setidaknya 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun ke depan, baru kalian bisa merasakan hasilnya. Jadi enjoy the process saja. Setidaknya kalian sudah berjalan di langkah yang benar, dan setidaknya ini juga dilakukan oleh kebanyakan orang-orang sukses di luar sana. Jadi langkah awal yang bisa diambil adalah tentang diri teman-teman untuk melakukan ini secara konsisten selama 30 hari ke depan. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan share juga ke teman-teman kalian agar kita bisa bertumbuh bareng-bareng. Dan kalau kalian ada pertanyaan seputaran cara meningkatkan fokus ataupun produktivitas, kalian bisa komen. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Mode Fokus, silahkan di subscribe dulu dan nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video berikutnya. Aku Widi, see you in the next video.